kasih Yesus adalah kasih yang penuh pengorbanan. Kalau mengasihi menurut contoh kasih Yesus, ya sama seperti Yesus yang karena mengasihi Bapa, melaksanakan perintah Bapa. Demikian juga ketika kita melaksanakan kasih menurut contoh. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 12 Mei 2023, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 22 sampai 31, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Bacaan yang pertama berbicara tentang hasil keputusan sidang di Yerusalem. Sidang yang dihadiri oleh Paulus dan Barnabas serta para rasul, para penatua, dan beberapa umat yang percaya di Yerusalem. Apa keputusan rapat? Keputusan rapat adalah supaya tidak ditanggungkan beban yang terlalu berat kepada orang-orang yang percaya di Antiokhia, terutama orang-orang percaya yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Tetapi orang-orang yang percaya dari bangsa-bangsa lain itu harus memperhatikan beberapa hal penting sebagai orang yang percaya. Apa itu? Mereka diminta untuk menghindarkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak boleh makan dan minum darah dan daging dari binatang yang dicekik, yang mati dicekik. Itu saja keputusan. Dan keputusan ini ditulis secara resmi dalam surat untuk dibawa kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang berasal dari bangsa lain, dan juga orang-orang yang percaya kepada Kristus asal bangsa Yahudi, untuk diwartakan, untuk disampaikan. Sekali lagi, keputusan ini tertulis resmi. Dan lagi, diutus 2 orang dari Yerusalem, orang-orang terpilih, orang-orang terpandang. Siapakah itu? Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. 2 orang ini mewakili para rasul, para penatua, dan jemaat di Yerusalem untuk hadir ketika surat keputusan itu dibacakan kepada jemaat di Antiokhia. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang lain lagi yang juga tercatat dalam surat sebagai sebuah keputusan adalah pengakuan para rasul. Mereka meminta maaf kepada jemaat yang percaya kepada Kristus yang berasal dari bangsa lain karena persoalan yang dihadapi oleh mereka yang datang dari orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya, yang mungkin mengatasnamakan para rasul, membuat peraturan itu, terutama tentang sunat. Karena menurut para rasul, orang-orang itu tidak menyampaikan apa yang dipesankan oleh para rasul. Dan kata lain, orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya yang berada di Antiokhia bertindak menurut kemauan mereka,
membuat peraturan sendiri dan mengenakan itu pada orang-orang percaya yang berasal dari bangsa lain tentang sunat. Saudari dan saudara yang terkasih, 1-2 poin penting untuk direnungkan berdasarkan atau terinspirasi dari bacaan yang pertama hari ini. Yang pertama, dalam kehidupan sebagai orang yang percaya dalam sebuah komunitas, selalu saja ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang terkadang atau banyak kali mengatasnamakan Romo atau mengatasnamakan gereja Katolik, menyampaikan hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak ada. Jadi orang menyampaikan sesuatu dengan mengatasnamakan yang lain, atasnamakan otoritas gereja atau Romo atau pimpinan jemaat atau orang Katolik setempat. Selalu saja ada hal yang seperti itu. Orang mau mengambil keuntungan dari hal-hal seperti itu. Karena itu perlu hati-hati. Apakah benar hal itu atau tidak? Sekarang kan ada Android, ada HP. Kalau kurang yakin, apakah benar itu memang atas nama atau datang dari Romo atau paroki? Ya, bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan. Terkadang juga orang berlaku persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya dari bangsa Yahudi yang ada di Antioquia saat itu. Itu poin pertama. Poin permenungan yang kedua adalah bagaimana para rasul telah mengambil keputusan, dan keputusan itu mereka anggap adalah keputusan Roh Kudus. Mengapa? Bagi saya, pertama, mereka melakukan rapat di Yerusalem itu atas nama atau dalam nama Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, ketika 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di sana. Dan tentu yang berkarya di sana adalah Roh Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, para rasul pada saat itu baru saja menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi masih begitu hangat peristiwa Pentakosta yang mempengaruhi para rasul. Dan karena itu mereka dengan tegas bahwa keputusan rapat di Yerusalem itu adalah juga keputusan Roh Kudus. Saudari dan saudara yang terkasih, Roh Kudus berkarya pada setiap orang percaya. Tetapi Roh Kudus berkarya lebih dalam sebuah komunitas yang berkumpul dalam nama Tuhan. Karena Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada para muridnya dan kita sekalian supaya saling mengasihi dan mengasihi menurut contoh yang Dia berikan. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Apa ciri kasih Yesus kepada kita? Pertama, kasih Yesus adalah kasih yang penuh pengorbanan. Kasih Yesus adalah kasih yang melihat para muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya tidak pertama-tama sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Dan yang ketiga, sebagaimana Yesus mengungkapkan bahwa Dia mencintai Bapa dan melaksanakan perintah Bapa.
Demikian juga kalau mengasihi menurut contoh kasih Yesus. Ya, sama seperti Yesus yang karena mengasihi Bapa, melaksanakan perintah Bapa. Demikian juga ketika kita melaksanakan kasih menurut contoh kasih Yesus Kristus, kita juga demi kasih kita kepada Kristus, kita harus melaksanakan perintah Yesus. Saudari dan saudara terkasih, saya tidak ragu bahwa kita biasa melaksanakan kasih. Pertanyaan refleksif, apakah kasih yang kita hayati itu kasih menurut kasih Yesus? Atau itu kasih Allah kita sendiri menurut kemauan dan pikiran kita? Kalau saya dalam permenungan pribadi, ketika kasih yang kita hayati itu kasih menurut kemauan kita sendiri, pandangan kita sendiri, itu sebenarnya egoisme. Kita memang menganggap atau merasa bahwa itu kasih, tetapi sesungguhnya bukan kasih, tapi itu egoisme. Kasih yang sejati adalah kasih sebagaimana yang dicontohkan oleh Tuhan sendiri. Karena itu sekali lagi, Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Tuhan memberkati.